Pusing saya ini orang ini. Kenapa Pak Guru? Dia nggak percaya kalau nggak dilihat. Mati meja. Iya kan maha kuasa. Berarti dia nggak percaya anaknya ibunya karena dia nggak lihat ibunya bikin dia. Bahaya anak. Iya, dia udah mengaku kalau dia bukan anak ibunya, anak bapak ibunya karena nggak lihat waktu bapak ibunya apa bikin dia. Memang Ustaz Sugi lihat waktu dibikin. Saya itu orangnya bisa percaya kepada sesuatu yang nggak terlihat. Beda dengan kamu. Kalau kamu kan kalau nggak dilihat oleh matamu mata kepalamu sendiri, Anda nggak percaya. Jangan dipakai untuk saya, itu nggak cocok karena saya itu mempercayai sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa saya rasakan, bisa saya buktikan. Nah, Anda kan harus dilihat dengan mata kepala Anda. Berarti Anda nggak percaya bahwa Anda adalah anak orang tua Anda sendiri karena Anda tidak melihat bapak ibumu plek-plek sama lagi plek-plek ya, lagi plek-plek nggak anu. Pakai Lagi nggak ngerti dia. Sugi ada waktu itu. Baca dulu banyak itu banyak. Rumah yang lebat Ini kuburan. agama apa orang ini? Agama apa? Nyamar-nyamar Kristen tapi udah nggak pura-pura terguncang lagi. Oh, Pura-pura aja. ya. Gitu. Karena takut ditanya tentang Kristen kali ya. Betul, itu dia. Maka jurusnya seperti itu. Iya. Jadi sekarang apa warna kepercayaannya, apa warnanya? Pink. Tadinya gini Bang Suma, saya ini kan lagi mau belajar Islam ya, tapi ternyata sambutannya ya luar biasa. Kau ditanya dulu kepercayaanmu sekarang apa baru lanjut. Kau ditanya. Iya, saya menjelaskan dulu Bang Andi. Nah, jadi gini. Di KTP-mu aja dulu apa sekarang KTP-mu baru dijelaskan. Oten. Si Kristen dia Banyumak lanjut. Jadi gini Om Andi. Bentar dulu, jangan bentar Kristen dulu. ya. Kristen, kenapa kamu bingung dengan Kristen? Coba kasih alasan dulu. Jadi gini, yang saya baca dari Muhammad ini luar biasa. Anda kan tadi ngaku kebingungan soal Kristen. Apa yang membuat Anda bingung? Coba terangkan dulu. Kan saya udah mau belajar Islam. Iya, tadi kan Anda tadi mengatakan saya sudah bimbang di Kristen. Supaya kami yakin bahwa kamu betul-betul bimbang di Kristen. Coba apa yang menyebabkan kamu bimbang di Kristen? Ya, bimbang itu karena ya tidak mungkin Tuhan itu banyak gitu. Oh, Kristen Tuhannya banyak. Iya. Oh, dengar nih kawan-kawan, Kristen Tuhannya banyak. Terus apa lagi? Ya itu aja. Oh, itu aja. Nah, lanjut Bang Juma. Kristen Tuhannya banyak, makanya dia nggak udah ragu Bang Juma. Jadi menurut akal sehat saudara, Tuhan itu harusnya berapa? Esa. Esa berarti satu ya, tunggal. Satu pun kayaknya nggak masuk itu kalau satu. Kan Harus tunggal. Iya, kalau satu kan masih bisa dibagi dua. Bagi dua, betul. Iya. Bagus ini. Iya, Jadi lanjut, Tuhan lanjut. itu mesti satu. Dalam arti kata tunggal. Ya, Esa, Ahad. Iya. Ya, harus tunggal. Iya. Tidak terbilang dia kan? Karena tidak ada yang serupa dengan dia, kan gitu. Iya. Nah, sekarang apa yang Anda ingin pertanyakan terkait dengan Tuhan yang kami sembah, yang Ahad, yang tunggal ini? Iya, mestinya kan saya pelajari itu kan Tuhan itu maha kuasa, begitu kan? Iya, Sepakat nggak betul. ini? Maha Sepakat, Pak. kuasa. Iya. Berarti dia bisa apa aja kan gitu. Dalam hal penciptaan dia bisa menciptakan apa saja. Jadi mestinya Tuhan ini bisa dilihat, bisa goib, kan begitu. Kalau Tuhan bisa dilihat, berarti dia tidak maha besar. Kan Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha suci. Kalau dia bisa dilihat, berarti dia ternodai. Karena segala justru nggak maha kuasa kalau nggak dilihat.
Nah, inilah. Dia akan maha kuasanya gugur. Oke, baik. Jadi Tuhan itu harus dilihat, wajib. Ya harus. Apanya yang menurut saudara yang harus dilihat? Ya wujudnya gimana dia? Wujudnya. Untuk apa dilihat wujudnya? Untuk apa? Ya untuk meyakinkan supaya kita ini nggak imani saja dengan hayalan-hayalan Oke, atau hanya baik. sebuah nama. Gitu. Baik. Ketika saudara melihat jejak kaki sapi, meskipun sapinya tidak Anda lihat, tapi cuman jejaknya, apakah Anda yakin bahwa di situ ada sapi? Kalau jejaknya ya. Iya. Ada jejak sapi menandakan adanya sapi, betul? Iya, betul. Alam semesta ini ada, berarti ada yang mengadakan, betul? Iya. Kalau yang mengadakan ini kemudian tidak menampakkan diri kepada mata kita yang punya keterbatasan ini, apakah yang mengadakan alam ini itu tidak ada? Atau tetap ada? Ya ada. Ada, meskipun kita nggak lihat, betul? Ya, kalau analoginya di sapi, mestinya kita runut itu jejaknya biar sapinya kelihatan kalau memang Iya, sapi enggak, ada. ini sebatas, ini kita berbicara iman. Kalau Iya. kita sudah lihat, oh ini uang ada di tangan kita, itu bukan iman. Itu bukan iman lagi. Terus apa itu? Percaya. Itu percaya namanya. Sementara iman itu adalah implementasi buah dari akal. Tapi kalau udah dilihat berarti itu penyaksian namanya. Oke, tapi kalau berbicara mengenai iman, seyakin-yakinnya, hakul yakin di atas daripada keyakinan, itu berarti tidak ada keraguan. Dengan melihat jejak sapi, tak ragu lagi di sini ada sapi. Itu iman. Nah, Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Tuhan terbebas dari bersin. Tuhan terbebas dari ruang. Tuhan terbebas dari relativitas sifat waktu. Bisa jadi bahan orang bersindah parah ini. Berarti nggak maha kuasa karena dia nggak bisa menjangkau ruang itu sendiri. Hah? Artinya? Iya. Justru karena dia berkuasa, makanya dia mengetahui segala aspek yang ada di atas muka bumi ini, karena dia maha kuasa. Dia maha mengetahui. Sedangkan yang datang untuk mengetahui seperti apa bumi ini, itu sifatnya tidak maha mengetahui berarti. Makanya dia perlu datang. Al-Quran menyatakan, Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan alam jagat raya ini berupa langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keberadaan Allah itu ada bagi orang yang berakal. Sekarang yang menciptakan siang dan malam, yang mengadakan siang dan malam, itu siapa menurut saudara? Ya, siang dan malam itu terjadi. Ya, siapa yang mengadakan itu? Iya, karena putaran itu. Iya, yang membuat itu terjadi siapa? Yang mengatur semua ritme alam jagat raya ini itu siapa? Ya, itu aturan alam sendiri itu. Hah? Aturan alam sendiri. Tidak ada yang mengaturnya. Ya, yang mengaturnya ya dirinya sendiri. Tidak ada yang mengaturnya Tidak selain ada dirinya. mengaturnya. Jadi Tidak ada. mekanisme yang terjadi di alam jagat raya ini terjadi dengan sendirinya gitu. Iya, terjadi dengan sendiri. Dikarenakan Anda tidak melihat yang menjaganya. Iya. Yang mana coba? Jangan Kemarin sampai saya kita anu, hanya Akhi. berangan-angan ini. Kemarin saya itu di jalan lihat daun tiba-tiba berubah jadi iPhone. Keren banget itu. Anda percaya enggak? Itu halu itu. Nah, kenapa Anda katakan halu?
Hah? Iya, karena itu Kenapa? bisa dilalah. Apakah Anda juga tidak halu bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya? Itu halu itu. Artinya Ya, apa? bisa Artinya juga halu. ketika saya mengatakan daun berubah jadi iPhone, Anda tidak percaya karena segala sesuatu itu pasti ada yang menjadikan. Betul? Nah, itu dia. Yang menjadikan siapa? Yang menjadikan apa? Segala sesuatu ini. Ya Tuhan. Gimana sih? Kapan dia menjadikannya? Kamu belum dibikin sama mamakmu. Orang kamu dijadikan mamakmu aja kamu nggak tahu. Kamu tahu kapan kamu dijadikan mamakmu? Tahu? Nih, Saya tanya, kamu tahu nggak dijadikan mamakmu? Kalau kebenaran itu nggak terbantahkan, sepakat nggak? Nah iya, jangankan kapan Tuhan itu menjadikan segala sesuatu. Kamu saja dijadikan mamakmu, kamu nggak tahu. Ya, Betul nggak? gimana mau tahu saya sendiri? Nah belum iya, ada. sama saja. Bagaimana saya mau tahu saat itu saya belum ada? Ya makanya itu Nah hal. iya makanya, jangan tanya yang aneh-aneh ketika dibalikkan Anda nggak bisa jawab. Ya, kan tidak Bocah. saya jawab. Lanjut Bang Juma. Ya, kasih. Kamu bisa lihat rohmu? Roh. Itu roh itu apa itu? Ya, bingung kan? Sementara yang berbicara ini, yang berbicara dari diri kamu itu adalah rohmu. Kamu bisa lihat. Ya roh itu sendiri kan hal itu. Mati Mija. Sesuatu hal yang tidak ada tapi diada-adakan. Jadi yang bernapas pada dirimu itu apa? Hidung, paru-paru. Jadi paru-paru bisa menghirup udara tanpa roh. Ya roh itu yang mana dulu? Harus Ya justru saya tunjuk dulu. tanya, roh itu apa? Ada atau tidak ada roh itu? Ya, saya nggak percaya roh itu ada. Mati Mija. Mestinya yang percaya ini harus tunjukkan roh itu yang mana. Ya enggak, saya tanya kamu dulu, kamu hidup itu dengan apa? Ya, dengan diri saya sendiri. Nah, ada roh di dalam tubuhmu? Ya yang ada jantung. Apa ya? Ya sel-sel yang lain lah. Ya, roh ada nggak roh? Roh nggak ada roh. Oh gitu. Terus kenapa orang bisa mati? Ya karena udah nggak hidup. Nah, kenapa dia nggak hidup? Ya nggak tahu, tanya sama orang matinya. Orang gila, kau turun. Kau turun, kau bicara sama monyet, sama anjing di kandang binatang. Kau turun, kau layak. Kau jadi binatang saja. Karena rohmu saja kau tidak tahu. Bagaimana bisa kita berdiskusi kalau otakmu nggak berfungsi? Susah. Memang susah. Dari pertama tadi udah saya bilang, 1400 tahun itu yang lalu itu ada alat untuk nyelam enggak? Ya ada, apa? Nggak tahu. Nah kan kopla lagi. Memang ini dalam rangka penyamaran. Orang Kristen itu ya, untuk menyamar itu dia rela mengatakan Gila. agamanya itu jelek. Rela itu. Betul. Nggak Rela segan-segan dia ngaku gila. Iya, ngaku gila. Mengatakan Tuhannya banyak itu udah biasa. Jadi jangan heran, beda dengan kita ya kawan-kawan muslim. Orang Islam itu jangankan sampai kita itu mengatakan Islam itu salah gitu ya. Ngomong saya Kristen aja udah murtad. Itu di Islam. Di Kristen enggak. Dia bahkan rela bersahadat, rela menyangkal Tuhannya. Itu biasa di Kristen seperti itu. Ya, itu banyak terjadi seperti Senogorgi itu. Wow, dia syahadat masuk Islam dia, tapi tetap Kristen. Gitu cara mereka itu ya. Ular beludak kata Yesus, mereka itu ular beludak. Makanya wajar kalau Yesus itu mengatakan mereka ini adalah anjing. Di dalam Matius 15 ayat 26 itu. Mereka itu anjing. Jadi memang begitu cara mereka itu untuk menutupi agamanya supaya tidak dikorek-korek. Jadi jangan langsung kita itu menyambut gembira kalau ada orang Kristen itu ngaku aku sudah terguncang. Jangan mudah dikelabui. Kita selidiki dulu orang ini motivasinya apa.
Dari situ kita bisa lihat kok orang ini motivasinya apa, cari kebenaran atau hanya dia itu mau menutupi kebobrokan agamanya. Itu saja. Coba kita naikkan lagi. Siapa nih, mana yang Kristen? Yang Kristen coba minta naik ya. Yang Islam jangan dulu lah, biar terjadi dialog. Yang Kristen silakan minta naik supaya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang siapa nih abang saya di atas? Saya bersyukur. Saya dari Kalimantan. Jadi kemarin malam Bang Juma ketemu saya di tempat hotel saya. Bang Juma naik. Alhamdulillah. Akhirnya mualaf. Masya Allah. Siapa tuh Bang? Sisilia. Yang Oh, kemarin Silsilia. Iya, Silsilia ya. Ya. Yang disadatkan Bang Juma itu ya. terharu saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya ada di Kalimantan, Bang. Kalimantan Selatan. Oh, Selatan. Ya, Masya Allah. Nggih, kalau ada perlu apa di Kalimantan nanti kontak-kontak aja sama kita. Siap Bang, saya mau pesen mando terbang Bang. Bang Juma mau pesen apa? Tombak terbang atau mando terbang? Panglima Kumbang. Oh, Panglima Kumbang. Kita sampai dulu Kak Lolo. Siapa nih? Mamang. Assalamualaikum. Halo Mamang. Nggak ada suaranya, turun ya Bang ya. Mamang. Selesai nih kan ya roh. Urusannya loh. Selesai nih. Siap. Baca peti. Baca kau dicok itu sepal lampu. Ada apa sih Bang Andi ini ngomong apa sih? Aku nggak ngerti tuh. Kira-kira mana? Ngomonglah pakai bahasa Indonesia biar aku tahu. Enggak, masalah ini loh. Ada tanah mau dibeli Pak di oleh Bang Juma, tapi orangnya sudah deal harga. Keluarganya naikin lagi harga gitu loh maksudnya. Oh, di mana itu? Biasa di kampung. Oh, di kampung. Kirain di Siak. Kirain di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. C dan A. Janda. Maksudnya gitu ya? Dan Anfal. Janda. Anfal ya akhi. كيف حالك يا أخي؟ شو أخبارك؟ Alhamdulillah. الحمد لله ما شاء الله يا أخي أنا Barakallah. Pakai bahasa Indonesia aja Mbak supaya yang di bawah tahu. terutama Alhamdulillahi Rabbil nama Alamin. saya Anfal akhi. Saya asli saya dari Sumatera, Sumsel, Maliki Yaumiddin. Timur. Iya. Aywa. Ana minal madrasati. Insyaallah. Mahir bahasa Arab. Naam ya akhi Hadi. Mahir bahasa Arab ini. Halo Bang Juma, كيف حالك يا Bang Juma? شو أخبارك اليوم؟ Alhamdulillah, saya sakit. Ada Marit. Masya Allah, Farha Fiki, senang bisa bicara dengan antum ya akhi. La fulus ya ukhti. Doaku. Ngapa nggak punya duit? No pulus no happy. Maaf Fulus. Doakum ya uti. Handi, akhi Handi, no fulus no happy. Oke, مو مشكلة يا أخي. مهم أنا فاهم فيك. تقدر يا. تكلم مع أخي جمعة ما شاء الله عليك. Marhaba, sabah al khair. أنا اسمك أنفال يا أخي. Laila Jelas, Saidah. Akhi. Antum. نعم. Antum tatunani wasayidan.
Benar katamu, akulah guru dan Tuhan katanya kan. Anak Asif. Enggak, Besara Ana sangat senang bisa satu kamar dengan Bang Juma, terutama guru kami, Masya Allah ya, tentang debater ini saya acungin jempol. Walaupun saya jauh dengan beliau, tapi Ana setiap mantau beliau berdebat. Masya Allah. Walau ya akhi syukran jazilan Allah subdi ali ya ana farhan Ya fik uti, ya uti, ana apli ya min Yaman. Hadramut, Naam Hadramut, Hadarim. al mudarraf Yaman. naam ya akhi soal li tawa Hah? صوتك صوتك مو عادل يعني apa sih Maaf ya Mbak ya, supaya suaranya terlalu jauh. terjadi dialog antara Islam dan Kristen tidak terganggu, mohon maaf terpaksa kita turunkan terlebih dahulu supaya ada orang Kristen yang naik ya. Nanti kalau pakai bahasa Arab orang Kristen nggak naik lagi nanti. Oke, Iya, iya, makasih. iya, iya. Assalamualaikum. Oke Bang, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau pakai bahasa Arab ke Supiatul. Iya. Oke. Orang udah Lanjut, disuruh lanjut, pakai bahasa Indonesia dari tadi tuh netizen bingung itu loh, kasihan. Masuk juga ke Arab-Araban ya, salahnya sendiri. Tapi sebenarnya saya lancar sih Pak De, cuman saya nggak enak kalau menyombongkan diri gitu loh. Oke, lanjut Bang, lanjut Bang. Buktinya anak-anak kecil di Arab lancar semua bahasa Arab kok. Saya nggak sombong loh. Di mana? Tosi akhi ya, det tosi nama pangkonot. Det Nah. tosi magelo. Selamat sore Bang. Kok diturunkan saya tadi Bang? Itu Nggak ada karena diturunkan, kok nggak Bang. nyambung. Kok nggak Iya, nyambung? kasih Saya lagu. kan tanya. Nggak gini loh, diam dulu kau. Dia mengaku Kristen botol. Aku dirinya Kristen botol. Dia yang bertanya, dijelaskan tadi surah Yunus ayat 90 gitu ya, dijelasin baik-baik. Dia ngeyel. So ngeritik gitu loh. Tapi betul. Saya tanya sama atau enggak Tuhan Kan yang sudah disembah. dijawab tadi Bang, Abang orang nggak Yahudi jawab. sendiri menganggap sama. Artinya apa? Tidak perlu orang Islam itu menyamakan, biar orang Yahudi sendiri yang menjawab. Orang Yahudi menjawab sama. Kalau saya yang menjawab nanti Anda nggak percaya, biar orang Yahudi yang menjawab bahwa Tuhan Islam dan Kristen menurut Yahudi sama. Nah sekarang pertanyaan saya, lo Kristen itu Tuhannya sama nggak sama Yahudi? Coba Menurut jawab. Islam, saya tanya tadi menurut Islam Bang, menurut Islam sama atau enggak? Bukan menurut Yahudi. Menurut Islam, Bang cuma Bang. mau ngelayani enggak? Dia apa? Masih sehat, masih bisa sembuh. Oten koplak. Oh, Saya tanya, menurut Islam sama atau enggak Tuhan yang disembah Bani Israel sama Tuhan yang disembah oleh Islam sendiri? Udah Itu saya yang jawab loh tanya. tadi itu hanya Mak. kalau yang dimaksud Abang- Bani Israel ini anaknya keturunan dari Abraham alaihissalam, berarti Tuhan yang disembah itu sama, tapi berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan daripada kitabnya orang Yahudi. Karena kalau di dalam kitabnya kami umat Islam, di situ Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha, sesungguhnya Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, mereka menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Itu
Berarti kalau menurut Al-Quran sama ya bang, menurut Al-Quran Tuhan yang disembah Yang oleh disembah oleh keturunan Abraham, keturunan Yakub, dalam hal ini Allah itu sama. Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, ini Yakub nih yang menyeru, Yakub yang menyeru kepada anak-anaknya. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu yang diterangkan kemudian. Apakah kamu bersaksi saat maut menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Kemudian anak-anak mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada Allah. Masih masuk di situ? Ini mau apa? Ini lagi pacaran naik, aduh. Ya udah dikosongin. Udah dijawab itu bro. Ya, dari jawaban Bang Zuma saya dapat bahwa kalau di Al-Quran dikatakan Tuhan yang disembah oleh keturunan Yakub yaitu Bani Israel sama ya. Ya. Tapi kalau saya lihat sih literasi di dalam Yudaisme sendiri Nggak usah lu bahasa Yudaisme, kau bukan Yudaisme. Harusnya kamu bahas apakah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi itu sama, karena kamu mengambil kitabnya Yahudi itu loh. Kalau kami umat Islam nggak ada mengambil kitabnya Yahudi. Kamu sebagai Kristen yang mengambil kitabnya orang, nyolong. Pertanyaannya, apakah Tuhanmu yang bernama Yesus bintang timur ini, si Helal bin Zakar ini, itu sama dengan sembahan Bani Israel yang kitabnya kalian curi? Sama enggak? kami menyembah, yang saya lihat ya bang, saya sebenarnya Kristen yang botol sih bang, cuma saya tahu sedikit yang di Biblos itu, Biblos ya bang, jangan Alkitab ya, nanti abang marah pula saya panggil Alkitab. Di Biblos itu katanya itu di perjanjian lama disebut dengan Yahweh, itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yudaisme bang, itu loh bang. Jadi Yesus itu Tuhan yang disembah oleh Yahudi. Yahweh bang, kami menyembah Yahweh. Saya tadi nggak menyebut Yesus kan bang, Yahweh. Ya, yang saya tanya, Kristen kan nyembah Yesus, anak Maria. Menyembah Yahweh juga bang. Anaknya Maria yang kalian sembah. Saya juga menyembah Yahweh kalau dilihat di Biblos bang. Berarti Tuhanmu ada berapa? Satu, Yahweh itu yang menjelma menjadi manusia, yaitu di dalam diri Yesus gitu loh. Ya itu yang kutanya, itu yang kutanya. Itu yang kutanya. Apakah yang kamu sembah bernama Yesus bintang timur itu sama dengan yang orang Yahudi sembah yang mereka sebut Elohim, sama enggak? Enggak. Kami menyembah Yahweh bang, sama-sama bang, Yahweh. YHWH. Jadi orang Yahudi menyembah Yesus. YHWH bang, Yahweh. Orang Yahudi menyembah Yesus. YHWH bang, Yahweh saya bilang kan. Berarti nggak menyembah Yesus, berarti nggak sama dong. Sama, kami menyembah Yahweh juga bang. Coba lihat kamu yang mengklaim, kamu yang mengklaim Tuhannya Yahudi menjadi bayi, kamu. Tapi orang Yahudi tidak mengklaim itu. Kalian kan penumpang gelap. Makanya muncul pertanyaan, apakah menurut Yahudi Tuhanmu dan Tuhan mereka itu sama? Tidak. Menurut Kristen, apakah Yahudi menyembah Tuhan yang sama dengan Kristen? Iya, sama. Itu menurut kamu. Yahudi apa nama tempat ibadahnya yang menyembah Yesus? Ada nggak? Sekarang tempat ibadah orang Yahudi kan belum dibangun lagi bang, Bait Suci yang ketiga. Ya kan? Adalah suka-suka kamu lah. Yang pasti Yesus itu Tuhan buatan Roma.
Tapi kaitan antara Islam dan Yudaisme nggak harus saya lihat Bang Juma. Di sedangkan situ, orang yang itu nggak jangan mengakui kau bahas Allah yang dulu, mereka jangan sembah. kau bahas. Islam dan Yahudi tidak ada hubungannya dalam hal kitab. Oke? Islam Dalam kitabnya hal Tuhan Al-Quran. juga tidak ada ya Bang. Ya terserahmu lah. Kami juga tidak mengatakan Jadi- Tuhan kami harus sama. Kami menyembah Jadi Allah. kenapa titik. Islam mengatakan dia mempunyai nabi yang dari orang Yahudi Bang, sementara nggak ada Kami kaitan gitu loh. percaya sesuai dengan kitab suci kami. Al-Quran kami mengatakan itu. Al-Quran Berarti milik artinya kami. percaya aja ya, Bang. Al-Quran Tanpa kami ada- menjelaskan itu. Al-Quran kami menerangkan tentang itu. Artinya tanpa ada bukti Qalu ya Bang, percaya na'budu tidak ilahaka 100% wa dari ilaha Al-Quran ya Bang. abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Kitab suci Al-Quran, kitab independen, menceritakan hal itu. Kamu nggak punya urusan dengan itu. Ini kitab saya. Berbeda dengan ya. kamu. Kamu mengambil kitabnya orang Yahudi. Lalu kau mengklaim Tuhanmu yang adalah manusia. Kau klaim itu juga adalah Tuhannya Yahudi. Beda kita. Kalau di Al-Quran, gimana? Artinya apa? Artinya Al-Quran itu kan muncul di abad ke-7 Bang. Berarti sebelum-sebelumnya itu kan Abang tadi menyebutkan Al-Quran kitab independen, nggak ada kaitan dengan yang lainnya kan? Ya memang nggak ada Artinya Allah kaitannya. itu- Coba Ya, kau artinya Allah tunjukkan. itu muncul di abad ke-7 tiba-tiba kedebak gitu ya Bang. Tiba-tiba muncul ya. Kedebuk. Makanya Jangan, sekali-kali Bang. kalau berdiskusi itu lain kali otak dibawa, Bung. Otak dibawa. Saya kan Al-Quran, otak dengar. Al-Quran datang melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat datang melalui Roh Kudus kepada Nabi Musa alaihi salam, menceritakan tentang Abraham. Berapa jaraknya Abraham dengan Nabi Musa? Menceritakan tentang Adam. Berapa jaraknya Adam kepada Nabi Musa? Ingin kau katakan kitabnya Nabi Musa kedebek juga di Gunung Sinai? Lalu bagaimana dengan Paulus? Kitabnya bertaburan. Itu karangan-karangan semua itu. Tidak ada hubungannya dengan Paulus dengan Nabi Musa. Kok ada cerita Nabi Musa di kitabnya? Begitu juga kalian orang Kristen. Tak ada hubungannya kalian. Pembedanya antara Kristen dengan Islam, Islam punya kitab bernama Al-Quran. Diwahyukan dari yang maha tinggi, yang maha menyaksikan, melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah. Wajar kalau Al-Quran menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa itu, dan masa yang akan datang. Wajar. Tapi sumbernya satu-satunya dari Allah. Tidak melakukan penyelidikan, tidak mengambil kitabnya agama lain, menerjemahkan kitabnya orang, lalu tempel di atas kitabnya biar dianggap sebagai ajaran yang sama. Tidak sama dengan agama Anda. Agama Anda itu perjanjian lama, Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru, Tuhannya umat Islam. Itulah agama Anda. Agama yang tidak punya harga diri, tidak punya jati diri, tidak punya identitas jelas. Dibilang Yahudi bukan, dibilang Islam juga bukan. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam digabung menjadi satu. Padahal yang kau sembah itu adalah popok. Dibilang Yahudi. Yang kau sembah itu makhluk halus bernama Yesus. Lucifer, bintang timur, gilang gemilang, itu yang kau sembah. Makhluk halus alias iblis, itu yang kau sembah dengan mengambil nama anak Maria, Yesus. Padahal yang kau sembah itu adalah Yesus, Helal bin Zakar, sang bintang timur gilang gemilang. Itu sembahanmu. Sembahan yang juga datang kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18 itu sembahanmu itu yang datang kepada Paulus. Inilah Paulus, utusan yang maha tinggi yang mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Nah itu sembahanmu itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu sembahanmu itu. Di Kisah Para Rasul 16 itu bukannya orang tenung. Ya itu dia, tapi itu kan iblis. Itu makanya aku bilang yang kau sembah itu adalah popok. Kotopak. Jangan kau klaim Tuhannya Yahudi adalah Tuhanmu, bukan. Tuhanmu itu berbeda. Tuhanmu itu karangan Paulus yang ketemu di padang pasir, padang gurun. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu
itu Tuhanmu itu. Parah. Tapi paling tidak ajaran Kristen kan masih membenarkan ajaran Yahudi, bukan seperti di Islam yang kayaknya kaitan antara agama itu nggak ada, ya kan Bang Juma? Apa Itu hubungannya? yang Coba kau hubungkan dulu, kau hubungkan antara Yahudi dan Kristen. Benang merahnya saya ingin tahu, coba. Benang merahnya yang saya minta. Hubungkan agama Yahudi dengan Kristen, coba. Benang merahnya, silakan. Benang merahnya kelahiran Yesus dinubuatkan dalam kitab-kitab Yudaisme. Saya tidak tanya kelahiran Yesus, yang saya tanya Karisteng, penyembah popok. Apa hubungannya dengan agama Yahudi? Benang merahnya yang saya tanya. Bukan kelahiran Yesus. Yesus itu orang Yahudi. Yang saya tanya ini Karisteng, pemakan babi. Penyembah. Itu berapa nabi yang datang kepada Bani Israel, tidak ada yang bertanya, siapakah engkau Elohim? Akulah Elohim yang punya tato di paha. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Itu cuman karangan agamamu saja tuh. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu itu adalah Tuhan? Dari mana coba? Ayo. Bukan, udah tahu Tuhan, masa ditanya. Bang Juma, saya kan tadi katakan benang merahnya kan Kristen mengakui ajaran Yudaisme. Iya, itu kan Sementara- pengakuan. Yang saya tanya itu benang merah, penghubung risalah kenabian Yudaism kepada Kristen itu di mana hubungannya? Hubungannya gini Bang Juma, di kitab Perjanjian Lama mengatakan akan ada Mesias. Ya, Mesiasnya siapa? Yesus, itulah yang merahnya, Bang. Iya, Mesias itu datang untuk Bani Israel. Yang saya tanya Karisteng, penyembah Yesus bintang timur. Apa hubungannya dengan Karisteng? Orang-orang Roma, kerajaan Roma, kekaisaran Roma tidak pernah dijanjikan Mesias. Tidak ada yang pernah menjanjikan Roma Mesias, nggak ada. Yang dijanjikan Ya, Bang Mesias Juma. itu adalah Bani Yakob. Oke Bang, Bang Juma, di kitab Yudaisme dikatakan kepada Abraham bahwa dari keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Iya, Jadi lewat tahu, siapa? Lewat Yesus ngerti, Kristus. tahu. Yang Iya, mendapat. Bang. Nah, sekarang yang dikatakan berkat itu, ya, yang dikatakan berkat itu adalah unsur keselamatan yang didatangkan oleh Tuhan melalui hambanya. Nah, di Kristen mana ada pemberkatan kepada Abraham? Coba tunjukkan ke saya pemberkatan Kristen kepada Abraham. Coba, saya mau tahu. Ke situ arahnya Bang Juma. Loh, Arahnya gini. bagaimana? Dari keturunan Abraham, siapakah yang menjadi berkat menjadi seluruh umat manusia? Nah, Gitu loh. Anda salah. Coba Anda baca Kejadian 12 nomor 3. Apa yang diuraikan di sana coba? Ya, apa Bang Juma, silakan. Ya, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Apa kalimat terakhirnya? Dan olehmu Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, olehmu berarti dari keturunan Abraham nanti akan memperoleh berkat orang itu. Nah, sekarang siapa dari keturunan Abraham yang mengajarkan kemudian pemberkatan kepada Abraham sehingga manusia di atas muka bumi ini mendapatkan berkat akibat daripada memberkati Abraham? Kata Tuhan, siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan memberkati. Nah, sekarang agama mana yang menyebar ke seluruh penjuru bumi melakukan pemberkatan kepada Abraham agar mereka mendapatkan berkat dari Tuhan? Siapa? Siapa? Bang, agama Kristen. Kristen. Nah, coba kamu tunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham supaya Kristen dapat berkat. Silakan.
Yang memberkati Abraham yang bisa cuma Tuhan, Bang. Manusia nggak bisa memberkati, Bang. Bang, Ya, wajar pun yang memberkati Abraham. Jadi, siapa yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan. Betul? Betul. Betul. Kita buka aja, Bang. Di mana ayatnya, Bang? Kita baca ya, Bang. Kejadian 12 nomor 3. Sekarang tolong tunjukkan, tolong tunjukkan pemberkatan Kristen terhadap Abraham. Silakan, saya tunggu. Orang Kristen memberkati Abraham. Ya, tolong tunjukkan mana buktinya kalian memberkati Abraham. Macet. Tok, ganjel tok. Mana? Tolong tunjukkan bukti implementasi rutinitas keagamaan pemberkatan terhadap Abraham itu. Tunjukkan kepada saya, silakan. Macet. Supaya dunia diberkati oleh Tuhan, maka orang-orang itu harus memberkati Abraham. Semua orang-orang harus memberkati. Karena dari keturunan Abraham lah mengajarkan untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham. Agar orang itu mendapatkan berkat dari Tuhan, orang itu harus memberkati Abraham. Nah, umat Islam siang malam kemanapun kaki umat Islam berpijak, kesanalah mereka akan memberkati Abraham siang dan malam. Itu Islam. Sekarang coba buktikan kalau Kristen juga melakukan pemberkatan kepada Abraham. Tunjukkan. Ini pertanyaan sudah 4 kali. Bang Juma, Islam di mana memberkati Abraham? Bagaimana La caranya? haula wala quwata illa billah. La haula. Pertama, dari segi ritual, Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian surah Al-Baqarah ayat 130. Apa kata Allah di sana? Siapa yang membenci ajaran Abraham adalah orang yang memperbodoh diri. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya. Sunnat, siapa yang benci sunnat? Oten. Oke. Satu Tuhan, tauhid. Ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Siapa yang benci ilahnya Abraham? Siapa yang membenci ilahnya Abraham? Oten. Sampai dia harus menggantikannya dengan manusia. Itu kedua. Ketiga, siapa yang membenci korban hewan yang dipunyai oleh Abraham? Oten lagi. Sampai dia harus mengganti korban hewan menjadi korban manusia. Itulah orang yang memperbodoh diri. Nah, mana pembuktian pemberkatan kamu kepada Abraham? Kau sudah benci agamanya? Itu jawab pasti. Tadinya satu Tuhan, kau ganti menjadi 3 Tuhan. Tuhannya Abraham bukan manusia, kau ganti jadi manusia. Tuhannya Abraham maha hidup, kau ganti dengan makhluk yang mati. Tuhannya Abraham menginginkan kurban hewan, kau ganti jadi manusia. Tuhannya Abraham menginginkan sunat, kau ganti dengan tidak sunat. Sekarang itu kamu kena 40. Sekarang 50 sampai 70 Anda tunjukkan pemberkatan dalam prosesi keagamaan Kristen kepada Abraham itu apa? Ini pertanyaan kelima. Macet. Macet. Bang, gini ya Bang, saya terangkan dulu dari sisi Kristennya. Orang Nggak Kristen nyambung, kan? tidak Nggak nyambung. Saya paham tanya dalam- prosesi pemberkatan umat Islam kemanapun bumi dipijak, umat Islam senantiasa melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Di dalam sholat, umat Islam senantiasa melakukan pemberkatan non-stop. Ya, jelas itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setiap umat Islam salat pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam dan keluarganya. Bukti akurat. Tidak ada umat Islam yang tidak salat, yang salat
yang tidak melakukan pemberkatan pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kemana Islam pergi, kemana Islam berpengaruh, kemana Islam mendapat pengikut, kesitulah kemudian pemberkatan merambah ke muka bumi, mendapatkan berkat dari Tuhan. Kenapa? Kenapa orang Islam itu mendapat berkat dari Tuhan? Kenapa bumi yang dinaungi oleh umat Islam itu dapat berkat? Karena di dalam Kejadian 12 nomor 3, siapapun yang memberkati engkau Abraham, pasti aku berkati, dan oleh keturunanmu lah kemudian orang-orang akan mendapatkan berkat. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan, karena di situ mengatakan, dan barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, pasti aku akan mengutuknya. Tunjukkan kepada saya kalau orang Kristen memberkati Abraham. Kalau tidak, maka Kristen terbukti mengutuk Abraham. Silakan. Kalau saya sih melihat, siapakah keturunan Abraham yang melalui dia semua manusia mendapat berkat? Kalau saya lihat hanya dalam pribadi Yesus, yang lain nggak ada. Apa hubungannya? Kristen nggak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus itu keturunan Abraham yang kalian imani, manusia yang mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Jangan Anda ngadi-ngadi membawa itu. Cukuplah penderitaan Abraham kau buat. Jangan kau bawa lagi cucunya. Sekarang Kristen ada nggak melakukan pemberkatan kepada Abraham? Itu dulu. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, pasti kukutuk. Umat Islam jelas memberkati. Prosesi amalan agama dan keyakinannya umat Islam dalam ibadah, pemberkatan kepada Abraham. Sekarang pemberkatan Kristen kepada Abraham, tunjukkan kepada saya. Silakan. Pertanyaan ke-7 kali. Sekarang saya tanya sama Bang Juma. Menurut Bang Juma, siapakah keturunan Abraham yang darinya kita memperoleh berkat? Dijawab dulu itu pertanyaan Bang Juma. Bukannya jawab malah nanya balik, ini gimana sih? Karena yang terpenting, siapa keturunan Abraham yang membawa berkat bagi seluruh manusia, bukan soal siapa yang memberkati Abraham. Sekarang mana pemberkatan Yesus kepada Anda? Ya, oke. Silakan. Yesus mengatakan bahwa namanya menjadi tebusan bagi banyak dosa, bagi banyak orang. Yesus mengatakan itu, ya. Kasihan Jadi sekali. sekarang Bang Juma, Justru Kristen ini adalah kumpulan orang-orang yang mengutuk Yesus. Dosa-dosa Kristen, pencabulan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, perampasan, penjajahan, itu semua ditanggung oleh Yesus. Kutukan apa lagi yang engkau berikan kepada Yesus? Masih kurang. Masih Jadi kurang dosa-dosa Yesus kayak tempat itu. sampah ya. Iya. Yesus itu pembuangan dosa-dosa kalian. Dosa persinahan, pencabulan, pemerkosaan, pembunuhan, penikaman, pencurian, perampokan, penamparan, penelanjangan, pencabulan, dan kongko semuanya kau limpahkan semua kepada cucunya Abraham. Kurang apa lagi kemaksiatan kalian itu kau lemparkan ke Yesus? Itu yang kau katakan pemberkatan. Itu yang kau katakan pemberkatan. Siapakah Itu keturunan yang kau Abraham katakan yang menjadi pemberkatan. berkat bagi seluruh manusia? Sekarang Kejadian 12 nomor 3 itu mengatakan dari keturunanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Abraham alaihi salam. Dari Nabi Muhammad keturunan Abraham alaihi salam mengajarkan dunia untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham. Akibat daripada pemberkatan kepada Abraham, maka Tuhan yang memberi berkat memberkati kemudian dunia ini, karena dunia ini penuh dengan umat Islam. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana Kristen memberkati Abraham. Di mana? Jangan kau bawa Yesus, manusia yang kau kutuk itu, jangan kau bawa. Sudahlah Yesus kau kutuk, kemudian yang kau sembah justru iblis yang ngaku Yesus. Jadi jangan, usah kau bawa. Kau tunjukkan saja kalau Kristen itu agama yang memberkati atau diberkati, tunjuk kepada saya. Bagaimana kita buktikan Muhammad itu keturunan Abraham, Bang Juma? Botol, memang kau botol. Pantaslah kau mengakui dirimu botol. Ya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan seorang ayah bernama Abdullah. Ayahnya dilahirkan oleh Abdullah Muttalib. Kakeknya dilahirkan oleh buyutnya Hashim. Lalu kemudian dilahirkan Abdi Manaf. Lalu Kusai, Kilab, Murrah, Ka'ab, Luai, Galib, Ilyas, Mudar, Nizar, bin Man, bin Adnan. Terus sampai kepada Khedar, Ismail, dan Ibrahim alaihissalam.
silsilah orang Arab itu terpelihara dengan baik. Begitu juga silsilah orang Yahudi. Satu-satu dua-duanya bangsa di atas muka bumi ini yang memelihara silsilahnya teratur dan sangat apik adalah bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi. Mereka menjaga silsilah mereka. Makanya mereka bisa menjelaskan nama-namanya bin, binti, bin, binti, binti, bin. Hanya bin dan ben. Kalau orang Ibrani, orang Yahudi ben. Kalau orang Arab bin. Hanya mereka berdua. Makanya jangan kau ragukan. Makanya kami Muslim meragukan Paulus itu siapa. Jangan-jangan dia setan. Karena dia tidak diketahui siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa kakeknya. Bang Zuma, tetapi di dalam Mazmur 132 ayat 11, Tuhan bersumpah kepada Daud. Dan dia tidak akan mengingkari janjinya. Salah seorang dari keturunanmu akan duduk di tahtamu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kalau kaitannya dengan Muhammad nggak ada, Bang. Nenek Mukiper. Kau baca Ajar kemudian. Bang Zuma. Kalau Baca. Muhammad itu bukan keturunan Daud. Baca Yeremia 30 nomor 36. Kau baca itu. Tentang Yeremia Yoyakim 30. Raja Yehuda. Dengar, tajarin. Tentang Yoyakim keturunan Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai lagi keturunan. Yoyakim tidak akan ada lagi keturunan yang akan duduk di tahta Daud. Sedangkan Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Berarti Yesus tidak akan pernah bisa duduk di tahta Daud. Itu yang perlu Anda pahami. Tidak bisa dia duduk di tahta Daud, Yesus itu, karena dia adalah keturunan daripada Yoyakim. Yoyakim. Ini kenapa artinya? Wow. Aduh, tanda-tanda rungkat ini teman-teman. Ditap-tap kawan-kawan biar kuat komanya. Enggak, dia keluar sendiri ini HP-nya. Keluar. Nanti balik lagi itu. Gimana dong? Tunggu ya. Lanjut dulu sebentar panggil.